Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, yang kami banggakan, yang kami sayangi, dengan adanya instruksi bahwasanya sistem kegiatan belajar mengajar tidak boleh dilakukan dengan face to face, maka harus melalui daring. Dengan ini pembelajaran PAI akan disampaikan melalui video kali ini. Nah, sebelum kita melanjut ke materi, silahkan kalian persiapkan dulu LKS kalian, LKS kelas 5, agar supaya nanti bisa menyimak video beserta menyimak yang ada di LKS. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas di bab 4, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, yang ada di halaman 39. Sudah? Yang pertama kita akan membahas sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Jadi pengertiannya adalah sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Kita ulang satu kali lagi. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Jadi ketika kita melakukan sholat malam di luar bulan Ramadan, itu namanya bukan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Terus sholat tarawih juga disebut dengan qiyamul Ramadan. Ingat-ingat, digarisbawahi, sholat tarawih disebut dengan qiyamul Ramadan. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi hukum Islam itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sunnah sendiri yaitu pengertiannya sesuatu yang boleh dilakukan ataupun ditinggalkan, tapi dianjurkan untuk melakukan. Apabila melakukan mendapat pahala, apabila meninggalkan tidak mendapat apa-apa. Itu pengertian dari sunnah sendiri. Akan tetapi sholat tarawih itu termasuk sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Itu yang dihukum dari sholat tarawih. Nah, sholat tarawih boleh dilakukan secara berjamaah di masjid ataupun di musola, ataupun juga boleh dilakukan sendirian atau yang disebut dengan munfarid, sholat sendiri. Sholat tarawih dilaksanakan di masjid secara berjamaah dapat dijadikan sebagai sarana syiar Islam dan ukhuwah Islamiyah. Itu salah satu tujuan dari ketika kita melakukan sholat tarawih di masjid. Selain itu, ketika kita melaksanakan sholat tarawih di masjid, pahala kita juga berlipat. Ketika kita berjamaah, pahalanya 27 derajat. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita berjamaah, itu sholatnya terasa sangat ringan daripada dibandingkan kita sendiri. Kalau kita sendiri terasa lama, terasa berat, tapi ketika kita berjamaah terasa ringan, seperti itu. Terus, waktu sholat tarawih itu adalah setelah sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar. Diingat-ingat, setelah sholat isya. Jadi kalian melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat tarawih. Jadi waktunya panjang, mulai dari setelah sholat isya sampai sebelum fajar sidik atau sebelum subuh. Nah, misal kalian setelah berbuka puasa, kalian tertidur, bangunnya jam 2 malam. Kalian boleh melaksanakan sholat tarawih ketika jam 2 malam, tetapi kalian harus melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Misal kok bangunnya jam 3, ya boleh melakukan sholat tarawih di jam 3 malam. Jadi waktu sholat tarawih itu panjang. Terus, dalam bahasa Arab, sholat tarawih adalah bentuk dari jamak kata tarwihatun yang memiliki arti waktu untuk istirahat.
Disebut demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai salam. Jadi setelah selesai salam, para sahabat melakukan istirahat terlebih dahulu. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Terus sekarang, berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Nah ini, yang pertama, jumlah bilangan sholat tarawih bermacam-macam. Menurut yang dikerjakan Rasulullah, itu adalah 8 ditambah 3 witir. Itu menurut yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sedangkan menurut yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab, sesuai dengan ijma' para sahabat, sholat tarawih adalah 20 rakaat ditambah 3 sholat witir, atau yang biasanya disebut dengan 23 rakaat. Nah, berapapun bilangan rakaat tarawih, kita harus mengerjakan dengan khusyuk dan tumaknina. Tidak boleh terburu-buru. Tumaknina itu diam sejenak. Jadi ketika kita sholat tarawih, tidak boleh langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi kita juga harus melaksanakan tumaknina. Terus jika ada pertanyaan, berapa sholat tarawih yang benar? Yang berjumlah 8 atau yang 20 yang benar? Yang jumlahnya 11 atau yang 23 yang benar? Nah, jika ada pertanyaan seperti itu jawabannya adalah semuanya benar. Yang salah yang seperti apa? Yang salah yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Jadi kalau tidak melaksanakan sholat tarawih itu benar-benar salah. Tapi kalau kita melaksanakan sholat tarawih, boleh kita melaksanakan yang 8 rakaat ditambah 3 witir berjumlah 11, maupun boleh kita melaksanakan yang 20 ditambah dengan 3 witir. Semua sama, yang penting sholatnya kita khusyuk berserta dengan tumaknina. Terus lanjut, cara mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih dikerjakan sama dengan sholat sunnah, sama dengan sholat fardu. Yang pertama yaitu diawali dengan takbiratul ihram, kemudian nanti baca al-fatihah, baca surat pendek, ruku, i'tidal, dan seterusnya sampai salam. Jadi tata cara sholatnya sama dengan sholat sunnah biasanya. Cuman yang berbeda adalah jumlah rakaatnya dan niat sholatnya. Misal kita sholat tahajud, berarti niatnya usolli sunnatat tahajudi sampai akhir. Dan misal kita sholat duha, usolli sunnatat duha. Nah itu. Tapi kalau sunat tarawih, usolli sunnatat tarawihi ini kalau 2 rakaat ini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Jika menjadi makmum, jika menjadi imam ya adaan imaman lillahi ta'ala, jika sendiri ya adaan lillahi ta'ala. Jadi perbedaannya ada di niat, tergantung dari niat. Surat yang dibaca setelah Al-Fatihah pada setiap rakaat boleh mana saja yang kita hendaki. Jadi ketika kita sudah membaca surat Al-Fatihah, kita harus membaca surat pendek. Nah itu boleh memakai surat apa saja. Boleh memakai yang dihafal boleh, ataupun memakai surat yang pendek-pendek juga boleh. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah keutamaan sholat tarawih. Ada beberapa keutamaan ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Yang pertama adalah ampunan dosa yang lalu. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih dengan semangat mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, sebagai sabda Rasulullah di dalam hadis, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salat semalam penuh. Nih, jika makmum mengikuti jumlah rakaat dari sholat tarawihnya imam, maka ia mendapat pahala sholat 1 malam penuh. Pahala yang sangat luar biasa. Ketika kita mengikuti imam, kita nurut sama imam dari awal sampai akhir, maka pahala kita mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar.
Nah, selanjutnya keutamaan yang ketiga yaitu adalah seutama-utamanya sholat sunnah. Maksudnya bagaimana? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah, karena sholat seperti ini hampir serupa dengan sholat fardu. Tuh, keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat yaitu adalah mempererat silaturahmi dengan sesama kaum muslim. Melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid bisa bertemu dengan sahabat, teman, maupun tetangga yang ada di sekitar kita. Hal ini bisa memperkuat rasa persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, yang biasanya setelah sholat isya semuanya di rumah sendiri-sendiri, nonton TV, ada yang main HP. Tapi ketika kita sholat tarawih berjamaah, maka kita bertemu dengan tetangga, teman, ataupun sahabat. Di situ kita menyambung persaudaraan. Yang kelima, yaitu keutamaannya adalah sebagai sarana pembelajaran. Nah, ini sangat cocok untuk pemuda. Ini juga sangat cocok untuk anak-anak. Karena biasanya khatib atau imam setelah sholat berjamaah melakukan ceramah tentang ilmu-ilmu keislaman yang sangat bermanfaat. Tuh, yang terakhir yaitu memeriahkan Ramadan. Dengan adanya sholat berjamaah di masjid, maka masjidnya menjadi makmur. Ini salah satu menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu adalah penjelasan dari sholat tarawih. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya yang B, yaitu tadarus Al-Quran. Tentang sholat tarawih, apabila ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, nanti bisa melalui WA ataupun komen di bawah ini. Nah, kita lanjut yang B, yaitu tadarus Al-Quran. Apa sih yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran? Nih, jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Yaitu artinya bangun di malam hari melakukan ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, ataupun membaca buku-buku yang bermanfaat. Nah, tadarus Al-Quran adalah salah satu kegiatan qiyamul lail. Tadarus Al-Quran berasal dari kata darosa yang memiliki arti mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Jadi tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran tidak hanya sekedar kita baca, tapi juga menghayati dan mempelajari kandungan atau isi surat yang dibaca. Itu yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran tidak hanya cukup membaca di dalam lisan, tapi kita harus menghayati. Nah, biasanya cara tadarus Al-Quran, biasanya yang satu membaca, yang lain menyimak. Jadi ketika nanti ada kesalahan, langsung bisa dikoreksi atau diperbaiki. Seperti itu tata cara membaca Al-Tadarus. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalkannya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Itu ketika zamannya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tata cara tadarus Al-Quran yang baik. Yang pertama yaitu menghadirkan hati di kala membaca Al-Quran, atau yang disebut dengan khusyuk. Jadi membaca Al-Quran tidak boleh sambil berbicara, sambil makan, sambil bergurau, itu tidak boleh. Tapi kita harus dalam keadaan khusyuk. Yang kedua, kita harus berwudu terlebih dahulu. Belum membaca Al-Quran, kita harus berwudu dulu.
mengambil air wudu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, berbusana yang bersih, rapi dan menutup aurat, kalau bisa yang suci. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan suci. Ya, seperti halnya ketika Ramadan ya, setelah kita melakukan sholat tarawih, kita membaca Al-Quran atau tadarus di dalam masjid maupun di teras masjid, seperti itu. Yang kelima yaitu menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu meletakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. Nah, jadi Al-Qurannya kalau bisa dipegang atau ditaruh di meja lebih tinggi daripada kaki kita, atau kalau enggak ya 1 jengkal dari lantai. Itu batasan Al-Qurannya, minimal di bawahnya seperti itu. Nggak bisa ya kita bawa. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid, harus tartil, tidak boleh cepet-cepetan. Sopo sing cepet rampung terus mulai, tidak boleh, tetapi harus tartil sesuai dengan ilmu tajwid, pelan tapi yang penting benar. Kemudian membaca harus didahului dengan ta'awud. Apa itu ta'awud? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dilanjut dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya membaca Al-Quran dengan suara yang sedang dan tidak terburu-buru. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan suara yang sedang, tidak boleh keras. Kerasnya maksud keras itu bentak-bentak, tidak boleh. Seperti halnya, contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu suara sedang. Kalau suara keras seperti ini, a'udzubillah, itu tidak boleh. Dan baca Al-Quran tidak boleh teriak-teriak dan tidak boleh terburu-buru. Selanjutnya yaitu memahami arti bacaan yang kita baca. Kita berusaha memahami, terus kita ambil pelajarannya. Mengucapkan hamdalah setelah kita selesai membaca Al-Quran, atau dengan mengucap shadaqallahul adzim. Itu. Nah, setelah kita mengerti pengertian dari tadarus Al-Quran, apa sih manfaat yang kita dapat ketika kita melakukan tadarus Al-Quran? Yaitu yang pertama, menambah pahala dan beratnya timbangan amal kebaikan. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, menambah ilmu. Yang keempat, mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yaitu menambah kecintaan kepada Al-Quran. Yang terakhir adalah terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan penjelasan materi tadarus. Dari awal tadi adalah sudah disampaikan tentang tarawih maupun tadarus. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui WA ataupun komen di bawah. Dan bagi yang tidak bisa melihat YouTube, nanti silahkan membaca LKS masing-masing. Untuk tugasnya silahkan mengerjakan tugas mandiri di halaman 46. Kemudian nanti tugasnya kalian foto, dikirim ke WA pribadi yang sudah tertera di bawah ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.